Pasar Triwindu terletak di daerah Keprabun, Kecamatan Banjarsari, tepatnya depan Keraton Mangkunegaran. Berdiri sejak tahun 1939, menjadikan Pasar Triwindu saksi bisu Perang Kemerdekaan yang kedua. Nama Triwindu diambil dari kata tri yang berarti 3 dan windu yang berarti 8. Jika digabungkan menjadi tahun ke-24, yang mana pasar ini berdiri pada saat peristiwa ulang tahun tahta Mangkunegaran yang ke-7. Hal yang terlintas di dalam pikiran kita saat mendengar namanya adalah barang-barang antik dan kuno. Di sini, kalian dapat menemukan benda-benda dengan sejarahnya sendiri. Layaknya barang yang mereka jual, Pasar Triwindu juga punya cerita di dalamnya. Nama saya Nana, kebetulan saya di Pasar Triwindu sebagai Ketua Paguyuban. Selamat pagi. Nama saya Pak Karjo. Profesi saya ya kayak gini, jual barang antik, jual beli. Kalau kita itu dibagi ada 3. Jadi yang di tengah itu ngumpul semua dari bawah sampai atas itu kebanyakan barang-barang antik. Kemudian yang di sisi sebelah kanan itu ada laker-laker per gitu. Kemudian yang sisi sebelah kiri itu jenis jualannya kebanyakan mereka timbangan. Oh, ada yang jual sini macam-macam, Dek. Sini itu bukan cuma barang antik loh, gitu loh. Ini barang antik kan sebagian di kios bawah ini sama atas. Ada yang di belakang itu onderdil, ada. Terus ini kan kayak laker-laker, itu kan ada. Kayak pompa air juga ada di sini. Jadi Pasar Triwindu itu tidak cuma jualan barang antik toh. Kemarin saya sudah pernah bilang kan Mas, pengunjung itu kalau saya kelompokkan itu bisa menjadi 3, yaitu 1 memang dia kolektor dan memang tujuannya ke Pasar Triwindu mencari barang untuk koleksi. Kemudian yang kedua itu kebanyakan hanya wisatawan biasa yang kebetulan dia rasa keingintahuannya lebih tinggi, dan itu kebanyakan sekarang anak-anak muda. Kemudian kalau yang ketiga ya hanya sekedar dia ditugaskan ke Pasar Triwindu untuk liputan atau hanya sekedar lewat, oh ini pasar apa toh kok aneh, cuman itu aja. Kebetulan kita sudah ada pemasoknya masing-masing. Kalau kayak lampu gantung, lampu-lampu ini itu dari daerah Klaten, Ceper. Nah, terus kalau yang keramik-keramik itu dari Jawa Barat. Kemudian ada patung itu dari Trowulan, Jawa Timur sana. Terus yang loro blonyo, topeng itu dari daerah Jogja, Sleman dan sebagainya. Hampir semua wilayah ada, kecuali yang luar Jawa ya, karena belum pernah ada dari Kalimantan atau Sumatera atau luar Jawa itu mereka itu belum pernah ada. Kalau sumbernya, kalau dulu sebelum ada handphone kan kita hunting door to door. Kadang ada rumah tua yang mau dibongkar atau laku rumahnya gitu ya, kita nembusin cari barang-barang di dalam rumah yang mau dijual. Kalau sekarang lebih enakan gitu loh, nggak usah langsung lihat barang, via foto aja kan sekarang udah dapat lihat barang gitu.
pengen cari kayak patung ya dia pasti akan berburu barangnya itu yang patung. Tapi kalau enggak mungkin bisa variatif Mas. Kadang-kadang dia butuh piring, lampu atau keris itu bisa. Sekarang kan banyak apa di warung-warung kafe atau wedangan yang disetting lama gitu, jadinya carinya barang ya yang untuk nyeting warung itu gitu. Kayak kalau temanya etnik ya biasanya lampu-lampu gantung, dikasihnya ya lampu cuma untuk pajangan aja, jadi carinya yang murah, lampu-lampu yang baru gitu. Tapi kalau yang kolektor ya carinya yang bener-bener barang lama gitu. Nah. Kadang nuwun sewu kalau dulu misalnya pernah belanja dari saya, misalkan barang saya dinilai dia barangnya perfect gitu ya, bagus. Dia kan otomatis suruh nyarikan barang saya. Yang penting kalau jual barang kita ngomong apa adanya, Dek. Kalau jual barang antik loh, Dek. Kalau ada minusnya ya kita bilang minus, ada cirinya ini ya kita ngomong gitu loh, Dek. Jadi kalau pembeli dari luar kadang percaya gitu loh. Kadang kan sering kejadian misalkan beli barang di sini yang difoto barang lama, tapi nanti kalau sampai ke sana barangnya barang baru. Kejadian gitu kan banyak. Yang penting saling percaya. Barang yang unik sepanjang perjalanan yang ada saya di sini itu pernah ada pedagang saya yang dokar terus kayak model kereta kencana gitu. Kebetulan ada kolektor juga dia di Jakarta. Dia pengen yang benar-benar asli, harga berapapun dibayar. Itu ada. Itu namanya benar-benar kolektor dan dia biasanya lebih menghargai berapa nominalnya, terus bentuknya seperti apa, itu dia akan lebih bisa menghargai. Saya pernah dibeli yang menurut pengalaman saya yang unik ya, yang dibeli berupa barang foto. Foto itu dibeli itu karena eyangnya dia gitu loh. Loh ini kok foto eyang saya di sini, terus dibeli. Itu pernah ada kejadian kayak gitu. Kan saya anggap itu unik ya, Dek ya. Itu kan foto era-era tahun 60-an, 60-70 lah gitu loh. Ini kok yang saya masih muda gitu loh. Saya ya dicocokkan gini. Oh, ini yang saya itu pernah kayak gitu. Kalau kita orang Indonesia, karena kita merasa bahwa kita mengeluarkan nominal, mengeluarkan uang untuk membeli, pasti pengennya dapat barang yang bagus, utuh. Sementara kalau wisatawan dari Jepang, dari itu dia lebih suka beli jarik kain, itu malah nggak yang utuh. Yang bolong-bolong, yang itu unik. Menurut mereka itu unik. Menurut kita kan aneh gitu loh. Yang dicari kenapa yang seperti itu. Nah itu salah satunya seperti itu. Terus ada yang minta bahwa saya naksir satu barang nih, tapi saya ingin barang ini kelihatan lama. Jadi prosesnya itu ada. Tinggal dia mau lamanya itu model yang lama kayak digigit rayap atau yang seperti apa. Di Triwindu itu bisa membuat barang baru menjadi terkesan seperti lama. Bedanya dengan di Jakarta, di Jalan Surabaya itu barang lama dibikin baru. Jadi coba kalau main ke sana, Jalan Surabaya itu dilihat barangnya kinclong semua, nggak ada yang model kayak di Triwindu buluk-buluk gitu, nggak ada. Memang dari pembeli requestnya ya? Iya, karena ada pembeli yang tidak mau barangnya malah kelihatan baru, nggak mau. Contoh kursi, kayak kursi yang saya dudukin,
itu pernah ada orang beli, dia pengen sejumlah 1000 kursi, tapi dicat dengan warna yang dia mau. Setelah dicat, prosesnya harus diamplas, terus disikat pakai kawat besi. Setelah itu belakangnya ditulis dusun apa. Dan itu kursi kita sampai ke Belanda. Saya pernah dapat barang unik tuh pistol VOC di tahun, bener-bener barang asli ya itu ya. Tahun sekitar tahun 1889 itu. Gitu. Pistol VOC, tapi kemarin dibeli temen Jogja yang asli itu. Tapi di sini yang repro juga banyak sekali gitu. Kadang ya apa radio, misalkan radio ya radio yang unik, yang mereknya kayak apa, merek Murphy atau apa gitu. Yang dari modelnya loh deh. Kalau di sini kan yang umum kayak radio kan modelnya cuma kotak-kotak tok gitu. Tapi kalau yang unik tuh biasanya yang dicari model radio yang merek-merek tertentu kayak Tesla, Murphy itu kan radionya unik, model kayak topi Inggris gitu. Kalau kita sekarang kebanyakan karena yang meneruskan di kios itu kan ada cucu, ada anak. Jadi sudah mulai mengikuti era globalisasi kan. Jadi selain kita penjualan di tempat, kita juga ada via online. Itu sudah mulai berjalan semenjak ada online, karena dari dinas pun sendiri menganjurkan ayo untuk lebih memajukan, meramaikan dengan cara apapun aja bisa gitu loh. Terus kalau untuk ekspor seperti saya yang bilang, kalau dulu sebelum pandemi itu ekspor satu pedagang gitu dia bisa 1 kontainer Mas. Tapi semenjak pandemi dan sampai sekarang 1 kontainer itu bisa buat 1 pasar atau dalam jangka waktu yang panjang sekali. Cuman dengan dibukanya kembali persyaratan yang agak ringan, baru sekitar 3 minggu ini ada wisatawan asing masuk. Kemarin-kemarin nggak ada. Saya dulu pernah dijual di online ya, tapi karena non sewu kan ada etikanya, saya kan nggak enak. Kadang yang jual online tuh beli barang dari saya terus diposting, itu kan nggak enak gitu deh. Jadi saya kalau jual ya kadang cuma via WA-an atau temen WA saya cari barang ini gitu, saya langsung kirim gambar gitu. Alhamdulillah sampai sekarang pun juga masih jadi sasaran anak-anak muda untuk bikin vlog, foto-foto dan sebagainya. Cuman memang kita sekarang bikin aturan itu sebenarnya bukan untuk keuntungan kita pribadi, enggak. Satu, mengikat bahwa biar anak-anak muda itu lebih punya tanggung jawab. Yang kedua, yo ben luwih hati-hati. Nuwun sewu ya Mas, karena anak-anak muda sekarang itu banyak yang tata kramanya itu kurang. Dia mau foto, dia mau pinjem barang, mau apa, walaupun di situ ada yang punya, enggak kula nuwun. Kalau di orang Jawa kan gimana gitu kan. Terus pernah ada satu kejadian bahwa ada anak-anak sekolah itu mereka ada tugas dan itu kebetulan nyenggol barang pedagang, pecah, kemudian ditinggal. Tidak ada tanggung jawabnya. Nah, kalau harga barang itu murah nggak masalah. Kalau mahal pasti kan ada satu rasa kecewa. Makanya kita minta kalau untuk tugas kampus, tugas sekolah, memang pada akhirnya nanti teman-teman itu harus ngisi untuk uang kas yang fungsinya jagani ini. Jangan sampai yang diminta sih jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Tapi jagani, kalau misalkan ada hal-hal seperti itu, bahwa paguyuban backup untuk ikut bertanggung jawab. Itu salah satunya gitu, karena sempat ada 2 kali Mas kejadian. Akhirnya pedagang wis rasa ono foto-foto. Kalau kita bilang nggak usah foto-foto, ini bukan milik kita pribadi. Nah, dan yang perlu dimengerti sebenarnya
ini pasar Triwindu, ini pasar dan ini bukan galeri. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Kalau galeri sih easy going ya, mungkin ya mau apalah terserah. Cuman kalau di pasar dan kebetulan lorong kita kan memang sempit gitu loh. Barangnya juga barang yang riwil. Jadi salah satunya itu lebih mengikat ke biar lebih hati-hati, punya rasa tanggung jawab. Itu aja sih. Ya, kalau saya terutama anak muda deh ya. Kalau anak muda di sini nuwun sewu kalau datang nuwun sewu ya ini ngomong aja. Kadang enggak ada etikanya, yaitu tadi langsung foto-foto, langsung kadang kan kejadian pernah barang saya nih nominal 300.000 itu dipecah kayak gitu loh Pak. Pernah, tapi enggak saya suruh ganti, cuma saya suruh bersihkan aja gitu. Dia enggak bilang terima kasih atau gimana, minta maaf, langsung nyelonong aja pergi. Ya kalau bisa ya di sini ya itu tadi kan kita orang timur ya, orang Jawa ya, biasanya kalau di sini ya itu tadi minta kalau foto minta izin dulu atau gimana gitu. Biar nggak ada kejadian kayak gitu. Buat pengunjung sih pesan kita cuman simpel. Kita orang Indonesia yang lebih tinggi dan selalu menjunjung tata krama. Monggo silahkan datang ke Triwindu, silahkan dilihat, tapi tetap ada etika sopan santunnya. Kalau mau berfoto, mau bertanya, silahkan, kita selalu welcome. Dan di depan itu juga sudah kita pasang aturannya seperti apa. Bukannya kita saklek, tidak, tapi kita lebih menjaga jangan sampai pengunjung itu jadi trauma masuk ke Triwindu. Tapi dengan mereka masuk ke Triwindu, oh enak, nyaman, pedagangnya ramah, itu siapa tahu nanti kalau orang Jawa bilang getak tular. Oh, cari aja lampu di sana, ngomong ke saudaranya, ke temannya, iya kan? Pada akhirnya orang akan banyak berkunjung ke sini. Jadi jangan khawatir bahwa di pasar Triwindu itu barangnya tidak menyeramkan. Orangnya juga nggak serem gitu loh. Jadi monggo silahkan datang, kita akan tunggu kedatangannya dan kita selalu welcome. Selayaknya mata, setiap benda dapat menjadi saksi. Triwindu menyajikan kisah dan cerita di tiap penjualannya.